Halo semuanya, yuk kita langsung bahas paparan materi kali ini. Kita bakal bedah sebuah insiden sejarah yang super menarik di Masjid Nabawi. Ini bukan sekedar cerita masa lalu biasa loh, tapi ini soal kebersihan, rasa hormat, dan adab yang pastinya masih relevan banget buat keseharian kita sampai detik ini. Nah, ini dia gambaran singkat yang akan kita bahas. Mulai dari kronologi kisahnya, kenalan dengan perawinya, yaitu Anas bin Malik, makna menghadap kiblat, teladan dari nabi kita, sampai ke hukum fikih dan adab di ruang publik. Singkat, padat, dan pastinya seru. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kisah di Masjid Nabawi. Nah, ceritanya bermula dari teks ini. Anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu melihat ada dahak menempel tepat di dinding arah kiblat. Dan ini bukan sesuatu yang dibiarkan lewat begitu saja. Coba bayangkan situasinya. Melihat hal itu, perasaan beliau benar-benar terganggu. Saking memberatkannya, ketidaksukaan itu sampai terlihat jelas di wajah beliau. Reaksi ini kan nunjukin ke kita betapa seriusnya hal tersebut ya. Ada sesuatu yang sangat krusial tentang menjaga kehormatan arah kiblat waktu kita beribadah. Lanjut ke bagian kedua. Kita kenalan sebentar dengan sosok luar biasa yang merekam kejadian ini. Siapa sih beliau? Beliau ini khadimur Rasulillah, pelayan Rasulullah selama 10 tahun penuh. Kedekatan yang intens ini bikin beliau tahu banget detil-detil keseharian Nabi. Terus umurnya juga sangat panjang. Aisyah mi'ata wasalasa sinin, hidup sampai usia 103 tahun. Dan faktanya, beliau adalah sahabat terakhir yang wafat di kota Basrah. Luar biasa banget kan? Masuk ke bagian ketiga, kita bedah apa sebenarnya makna menghadap kiblat itu. Biar nggak bingung, kita perjelas dulu istilah Arabnya ya. Al-nukhama. Ini artinya dahak atau lendir yang keluar dari hidung maupun tenggorokan. Agak jorok memang. Tapi, dengan tahu persis kotoran apa yang ada di dinding itu, kita jadi makin paham kenapa ini jadi masalah besar buat kesucian tempat ibadah. Dan ini memunculkan satu ungkapan dari Nabi yang maknanya dalam banget. Fa'innahu yunaji robah. Kalimat pendek ini sebenarnya membuka mata kita tentang apa yang sedang terjadi di alam spiritual saat kita berdiri buat sholat. Maksudnya begini, orang yang lagi sholat itu sebenarnya sedang bermunajat, lagi ngobrol langsung sama Tuhannya. Coba deh kita pakai analogi sederhana. Kalau kita dapat undangan spesial ketemu langsung sama seorang raja yang sangat berkuasa, masa iya kita mau buang ludah atau bersikap nggak sopan ke arah beliau? Tentu nggak mungkin dong. Nah, itu dia kenapa arah kiblat butuh rasa hormat yang benar-benar mutlak. Oke, bagian keempat. Ini tentang teladan kerendahan hati Nabi kita. Nah, ini nih poin yang paling bikin kagum. Teksnya bilang, faqama fahakkahu biyadih. Maka beliau berdiri dan membersihkannya dengan tangan beliau sendiri. Beliau itu pemimpin tertinggi loh. Bisa aja nyuruh orang lain kan? Tapi enggak. Membersihkan sendiri kotoran itu nunjukin level kerendahan hati yang benar-benar paripurna dari seorang pemimpin sejati. Lanjut ke bagian kelima. Gimana sih hukum fikih dan aturan mainnya dari kejadian tadi? Dalam adab Islam, pembagian arah itu filosofis banget. Sisi kanan atau al-yamin itu selalu dispesialkan buat hal-hal yang mulia dan baik. Kebalikannya, sisi kiri atau bagian bawah kaki, nah itu baru tempatnya buat menyingkirkan sesuatu yang kotor. Aturan simpel ini ngebantu kita biar selalu punya adab yang presisi. Dari cerita tadi, ada beberapa aturan fikih yang bisa kita ambil. Pertama, secara hukum, ludah atau dahak itu suci, bukan najis. Kedua, kalau memang kepaksa banget harus meludah, itu nggak bikin sholat batal. Tapi, ada catatannya nih dari Imam Abu Hanifah. Kalau kita sengaja berdehem sampai keluar suara 2 huruf, itu malah bisa ngebatalin sholat. Kelihatan kan seberapa telitinya fikih ngatur gerak-gerik dan suara kita pas lagi ibadah. Terus, pertanyaannya, gimana kalau tiba-tiba di tengah sholat kita nggak nahan pengen buang dahak? Santai. Nabi ngasih solusi 3 langkah praktis. Pertama, tarik ujung kain atau baju kita. Kedua, buang kotorannya ke situ. Dan ketiga, lipat kainnya buat nutupin. Praktis banget kan? Tempat ibadah tetap bersih, dan sholat kita tetap bisa khusyuk tanpa gangguan. أخيراً كي تسامعدي بباقان الكسايم آداب كبار فتحي دي روانج بوبليك. Kalau kita tarik benang merahnya, semua ini ujung-ujungnya ke dzauq al-'am, alias kepekaan sosial kita.
Jelas ada kewajiban membersihkan kotoran di masjid untuk jaga kesuciannya. Tapi lebih dari itu, prinsip ini ngajarin kita cara peduli sama kenyamanan orang lain. Kita dilatih buat mikir, wah kelakuanku ini bikin orang lain jijik atau risih nggak ya? Asli, ini mah fondasi penting buat hidup bermasyarakat yang beradab. Sebelum kita udahan, mari kita uji sebentar apa yang udah kita bahas tadi. Kira-kira sekedar meludah itu beneran bikin sholat batal nggak sih? Terus, dalam kondisi kayak apa, hal sepele kayak meniup atau berdehem malah bisa merusak sholat kita? Coba deh dipikir-pikir lagi, seru juga buat bahan obrolan dan renungan nanti. Terima kasih ya sudah ngikutin paparan materi kali ini sampai habis. Semoga wawasan kita soal adab dan fikih sehari-hari makin bertambah.